Hai. Jadi kami lagi di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa. Selamat siang, kami berada di Balai UPTD Benih Padi Tanjung Merawa dengan saya Ferdi Anderson. Dengan saya Serti. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, program studi agroteknologi. Dan di sini sekarang kami bersama narasumber kami, Bapak. Ya, saya Roni Permadi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Teknis di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa. Oke, Pak, baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kita yang panjang, Pak, Ya. mungkin boleh nih kita mengetahui gimana sih perkembangan dari UPTD ini dari awal sampai sekarang gitu, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Dek. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa itu didirikan pada tahun 1953. Udah waktu yang lama ya, hingga tahun 2025 ini sudah berganti-ganti nama. Dari Balai Benih Murni, Balai Benih UPTD, Benih Induk Murni, sampai saat ini telah berubah nama menjadi UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa. Akhirnya menjadi Balai Benih. Iya, akhirnya jadi UPTD Benih Induk Padi Tanjung Merawa, Balai Benihnya itu ya. Oh, Pak. Iya. Kalau gitu, Pak, kan tadi sini jadi Balai Benih Induk gitu nih. Iya. Jadi fungsi dan tugas utamanya nih. Ya, baik. Tugas utama kita yang pertama, kita menghasilkan produk yaitu benih bermutu dan bersertifikat. Itu yang paling utama. Kemudian kita juga untuk pengembangan sumber daya manusia, kita pembinaan petani penangkar yang ada di daerah atau di kabupaten. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk peran BBI dalam menjamin ketersediaan benih padi bersertifikat itu bagaimana? Peran kita yang pertama, kita memperbanyak benih yaitu dari label putih yaitu FS atau foundation seed atau benih dasar atau benih pokok. Kemudian kita hasilkan lagi di label ungu itu di stock seed ya kan, stock seed ya, atau benih benih pokok ya gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi, Pak, menurut dari Bapak sendiri nih, untuk benih bersertifikat itu apa sih, Pak? Benih bersertifikat itu benih yang sudah teruji, baik itu mutunya, baik itu genetisnya, itu sudah teruji di lab kita, yaitu lab di UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tanaman pangan dan hortikultura ya, Pak. Sudah teruji. Jadi kan Pak, kita ada tahu nih pengertian benih bersertifikat. Jadi apa sih sebenarnya mengapa penting mengetahui tentang benih bersertifikat ini dalam produksi hasil panen? Oh ya, sangat penting. Karena kita untuk menghindari benih yang beredar di lapangan itu benih jabal ya. Atau jabal ya, jalur benih antar lapang. Atau pembelian benih padi itu dari petani ke petani. Sebenarnya itu bukan tidak baik ya, kita tidak mengetahui asal usulnya gitu. Orang tua dari benih dari benih itu dan juga belum teruji dia kemampuan untuk menghasilkan produk atau produksi, dan juga kita belum tahu genetis dari tetuanya atau benih sumbernya, kita tidak mengetahui itu aja gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih tadi, Pak, gunanya, fungsinya. Nah, kalau dari balai kita ini sendiri, Pak, benih apa nih yang paling sering dihasilkan gitu, Pak, sertifikatnya? Kita menghasilkan benih yang dibutuhkan petani ya, itu yang khusus. Petani kita memang kita pasarkan itu pada penangkar, tapi kan penangkar itu nanti mengembangkan lagi memasarkan pada petani. Jadi petani-petani itu di daerah-daerah kita, khususnya kita di dataran rendah itu, kita kan memasarkan benih khusus dataran rendah gitu. Jadi dataran rendah itu petani-petaninya biasanya mereka tetap yang utama Impari 32 HDB. Impari 32 HDB. Kemudian ada Mekongga, ada Ciherang, kemudian ada Situ Bagendit. Itu yang kita hasilkan. Iya. Varietas-varietasnya. Kalau misalnya untuk perbedaannya sendiri Pak antara benih bersertifikat dan tidak bersertifikat itu bagaimana ya Pak? Mungkin kan ada gitu petani yang belum tahu bedanya di mana. Oh, yang pasti ada labelnya. Itu yang intinya itu ada labelnya gitu.
Ada yang tidak ada labelnya, itu yang apa ya, membedakan antara sertifikat dan tidak sertifikat gitu. Kalau tidak ada labelnya itu disangsikan gitu ya. Disangsikan bahwasannya itu apa ya, tidak bersertifikat ya gitu. Oke. Nah, jadi Pak, jadi setelah kita mengetahui ini benih yang dihasilkan dari balai kita ini, Iya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai benih yang awalnya dari kita, Iya. terus kita salurkan kepada petani-petani tadi gitu Pak. Iya. Yang pasti kita menghasilkan benih sudah kita sertifikasi dan sudah lulus, kita pasarkan yang utama kita kepada penangkar ya, iya, betul. petani penangkar di kabupaten atau daerah-daerah, khususnya itu di daerah yang dataran rendah gitu. Tadi ya Pak. Ya, seperti kita di pantai timur dan pantai barat sampai ke Nias gitu. Iya, itu kita pasarkan gitu. Nah, jadi kalau untuk prosedur seleksi pemilihan lahannya untuk sebagai tempat menanam padinya ini gimana ya? Ya, baik. Kita kan ada prosedurnya. Yang pertama kita lihat potensi lahannya gitu. Kita lihat potensi lahan, kita bekerja sama dengan PBT atau pengawas benih tanaman di wilayah kita. Kita sama-sama untuk melihat potensinya dulu. Yang biasanya itu potensi itu yang pertama itu bebas banjir. Kemudian bebas dia aman dari kekeringan gitu. Kemudian satu lagi dia bebas dari hama dan penyakit tanaman. Nah, jadi itulah lahan-lahan yang kita siapkan untuk perbanyakan benih kita dengan menggunakan padi induk kita atau benih sumber kita untuk kita perbanyak menjadi benih yang bersertifikat dan berkualitas dan bermutu. Nah, jadi setelah kita melakukan tadi seleksi lahan, Ya. mungkin ada nggak yang seleksi tanaman gitu Pak, yang kita lakukan di lapangan sebelum ditanam gitu? Seleksi tanaman kita tidak ada. Yang pertama biasanya kita gunakan itu benih yang bersertifikat juga ya, sebagai benih sumbernya gitu. Seperti kita memperbanyak benih untuk label putih, kita berarti menanam pada label kuning ya. Jadi label kuning itu kita lihat sertifikasinya juga atau labelnya, apabila sudah memenuhi itu bisa kita perbanyak dengan kriteria kita harus mengikuti perlakuan benihnya gitu. Dan nanti juga tetap akan dipandu atau dipantau terus oleh PBT atau pengawas benih tanaman. Pengawas benih tanaman. Iya. Jadi kita kan udah tahu tentang pemilihan lahannya sama seleksi tanamannya. Iya. Jadi kalau untuk benih bersertifikat ini sendiri, apakah ada standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan itu? Terus standarnya itu apa aja? Oh ya, terima kasih. Kalau untuk standarnya kita sudah ada standar-standar yang harus kita siapkan untuk proses sertifikasi untuk terutama di laboratorium ya, untuk menghasilkan sertifikasi benih atau label benih tadi. Kalau label untuk menghasilkan label itu berarti kita harus ngikutin syarat-syarat yang ada, yang sudah disediakan ataupun yang sudah menjadi ketetapan dari penyuluh benih atau pengawas benih tanaman itu, ataupun sudah ada peraturan-peraturannya, Menteri Pertanian. Nah, situ sudah ada mengenai sertifikasi benih. Yang pertama memang kadar airnya, kemudian daya tumbuhnya, kotorannya, kemudian varietasnya, itu harus kita penuhin semua gitu. Jadi kan Pak, sudah kita ketahui nih, sudah apa aja yang dibutuhkan untuk benih kita ini biar bersertifikat gitu. Iya. Nah, untuk pengeluaran sertifikatnya nih Pak, Iya. biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama? Biasanya kita dari proses pengambilan sampai dengan keluar sertifikasi itu biasanya lebih kurang di 2 minggu. 2 mingguan. Iya, 2 minggu, sekitar 14 sampai 15 hari kerja gitu. Bukan 5 hari kerja, 5 hari kalender. 14 sampai 15 hari kalender gitu. Bukan hari kerja ya Pak? Bukan hari kerja, Hari kalender. hari Oke. kalender. Iya. Kalau untuk mekanisme distribusi padinya ini gimana ya Pak Disi? Mekanismenya kita mekanisme biasa. Yang pertama nanti pembeli datang kepada kita proses, dia kebutuhannya apa, kemudian berapa banyak volumenya, nanti kita keluarkan DO.
keluarkan DO, kemudian kita pasarkan, nanti ngambil benih di gudang benih Gudang benih, kita gitu. Setelah itu mereka naikkan ke mobil atau kendaraan, mereka keluar mbaknya itu. Kalau boleh tahu Pak, DO ini apa ya Pak? Delivery order. Delivery order. Kayak order gitu. Sistem PO-nya lah gitu. Iya, Ah, sampai pre-order ini orderannya gitu. Nanti langsung dijemput Iya, di dia bentuknya kayak kwitansi atau apalah, nota gitu. Nanti Kirain kita apa buat. di Ya, delivery order. Gitu. Nah. Jadi kan sudah kita salurkan lagi ke petani Pak. Iya. Sebelum penanaman ataupun disalurkan, apakah ada nih sosialisasi yang pernah dilakukan dari balai kita ini Oh. Pak untuk petani gitu Pak? Kita sering melaksanakan sosialisasi petani maupun ke penangkar gitu. Itu biasanya kita dalam setahun setiap bulan pasti ada kita ke lapangan. Biasanya itu kita ke daerah-daerah yang berpotensi, ada juga yang tidak berpotensi. Kalau yang tidak berpotensi berarti kita harus memberi sosialisasi, harus mengembangkan untuk pembuatan atau pengembangan penangkar tadi. Penangkar. Setelah kita sosialisasikan, maka diharuskan untuk menumbuhkan petani penangkar supaya ketersediaan padi di daerah itu tetap jaga. Dia nggak jauh-jauh lah, dia tetap penangkar di wilayah tersebut. Biar ngambil benihnya dekat. Iya, gitu, iya. Pak. Itu. Kalau sudah memang daerah yang memang sumber padi dan memang sudah banyak, itu harus kita bina lagi supaya dia tetap menghasilkan benih yang bermutu dan bersertifikat. Gitu. Jadi kalau untuk tantangannya sendiri Pak, apakah ada tantangan yang pernah dihadapi balai kita ini? Untuk saat ini kita belum ada ya tantangannya gitu ya. Maksudnya halangannya gitu ya. Iya. Kalau tantangan pasti setiap masa tanam ada tantangannya. Tapi kalau halangan ya insya Allah sampai saat ini tidak signifikan lah. Kita masih tetap berjalan, dan juga kita sudah ada biasanya sudah ada order duluan gitu. Oh, sistem. Sistemnya pre-order lah. Iya, seperti PO tadi ya Pak. Pre-order. Jadi mereka, Pak nanam apa? Saya gitu kan. Kita ada nanam Impari Mekongga Ciherang. Oh Pak, saya butuh misalnya Impari 32 1 ton. Misalnya saya butuh 2 ton. Ada butuh 500 kilo. Itu sudah ada pre-ordernya. Tunggu ya Pak. Saya 1 Pak, nanti kita buat listnya. Nah, nanti listnya siapa duluan yang sudah pre-order. Nah, nanti kita duluan kan yang pesan duluan. Berarti udah dipersiapkan lah semua dia mekanisme. Sudah. Biasanya kita nggak perlu lama-lama, kita memang sudah ada orang-orangnya gitu ya, tinggal ngambil aja gitu. Jadi kalau misalnya di bagian penanaman nih Pak, tantangan Iya. terbesarnya ini apa nih Pak? Tantangan terbesar kalau di UPTD Benih Induk Padi Tanjung Warawa itu saya ada 3 momen yang krusial itu. Krusial ya Pak. Yang pertama dia irigasi atau air. Air itu sangat krusial karena kita dihilir dari irigasi yang ada di tempat kita, makanya kita kadang-kadang mendapatkan air itu sangat sedikit gitu ya. Iya, Pak, Kita kekurangan air jadinya gitu. Jadi nanti yang di daerah di irigasi, pintu irigasi banyak, sampai sini nanti sedikit lagi dapat di tempat kita ya Pak. Habis itu kita juga sering kemarau berarti kan kita nggak ada air. Makanya kita harus pakai pompa. Kadang-kadang sumur pompanya pun habis gitu. Air ini jadi masalah. Air ini sangat masalah gitu. Apabila hujan terus banjir. Gitu. Kekurangan air kemarau kita kering. Kekeringan gitu. Makanya kita harus Stabilkan mengikuti polanya lah gitu. pola Kalau kita ikuti pola ya kita pasti dapat air gitu. Kita nanti koordinasi dengan petugas pintu air. Habis itu ada nanti dari kelompok-kelompok tani P3A, itu harus kita koordinasikan supaya kita bisa mendapatkan air gitu. Tapi itu jadi salah satu tantangan kita, kendala kita yang terbesar itu di air. besar ya Pak. Yang kedua kita di hama penyakit ya, penyakit tanaman seperti tikus, burung, habis itu wereng ya. Tapi itu bisa kita kendalikan, tapi ya kalau kita mengikuti pola tanamnya biasanya aman. Biasanya aman kalau mengikuti pola tanam. Jadi kita wilayah sekitar desa ini kita nanamnya serempak, habis itu pengendalian hamanya serempak, maka serangan-serangan itu bisa ditekan gitu. Tapi kalau tidak serempak ini kita bahaya. Itu yang bahaya. Itu salah satu tantangan kita. Kemudian tantangan yang terakhir itu angin. Angin itu iklim ya. Gitu. Iklim ya bisa dibilang. Ya, biasanya angin itu di bulan Juli, Agustus, September itu di masa tanam pertama. Itu biasanya itu angin itu luar biasa kencang.
ditambah lagi dengan air, makanya banyak roboh. Rebah ya, padi rebah. Padi rebah itu bisa mengurangi produksi juga gitu. Oke, itulah 3 itu yang Masalah paling besar ya? masalah paling besar pada saat penanaman. Kayak tadi kan Bapak bilang sekali sebulan balai ini ada melakukan sosialisasi. Iya. Apakah ada program-program baru lagi yang mungkin sedang dikembangkan balai kita ini? Kalau untuk balai ini kita masih tetap seperti yang dulu ya, belum ada pengembangan. Barangkali nanti kalau ada varietas unggul baru, kita biasanya sosialisasikan ke lapangan gitu. Dan biasanya sosialisasikan yang pertama kita ketersediaan benih kita. Ketersediaan benih kita juga harus kita sosialisasikan bahwasannya kita nanam ini kan gitu. Harus Varietas ini gitu. Biasanya mereka langsung pre-order langsung di tempat itu. Pak, saya butuh ini Pak kan gitu. Bisa juga kita nanti langsung kepada petani nanti kita tanya ya Butuh gitu, berapa? konsultasi, komunikasikan Pak, untuk MT ke depan Bapak butuh varietas apa. Nanti biar kita sinkronkan nanti kepada penangkarnya gitu. Kepada penangkar kita sinkronkan. Oke. Jadi mungkin ada nggak yang ingin Bapak sampaikan nih kepada petani dalam penggunaan benih bersertifikat ini Pak? Gini. Pasti. Kalau untuk petani ya kita menyarankan pakailah benih yang bermutu dan bersertifikat. Carilah di penangkar-penangkar kita ataupun di kios-kios pupuk atau kios-kios sarana pertanian. Di situ biasanya tersedia benih-benih yang bersertifikat atau berlabel ya gitu. Pakailah benih bermutu dan bersertifikat dan berlabel karena telah terjamin. Yang pertama itu produksinya bisa terjamin, kemudian daya tumbuhnya pun terjamin juga, daya tumbuhnya pun tinggi, dan kemungkinan hama penyakitnya itu pun dia akan akan kuat ya gitu. Tahan dan resisten gitu. Oke. Apakah ada informasi tambahan Pak dari Bapak yang perlu kami ketahui? Mungkin tadi terlewat, kami nggak banyak ke Bapak. Ada ya. Ini untuk generasi muda nih kayaknya, generasi milenial. Generasi Z lain ya Pak. Iya. Di Sumatera Utara ini kebutuhan akan sertifikat ataupun benih unggul dan bersertifikat dan berlabel itu masih sangat rendah gitu. Kalau kita perhitungkan kemarin itu di sekitar 30-40% petani masih menggunakan pupuk benih bersertifikat gitu, unggul bersertifikat. Namun yang 60-70% itu masih belum menggunakan benih unggul dan bersertifikat gitu. Jadi ini kan masih ada masih ada kekosongan ini. Seharusnya generasi muda ini bisa masuk sebagai pengembang untuk menumbuhkan sebagai penangkar benih gitu ya, padinya itu. Karena ada gap atau di situ ada kekosongan 60-70% itu masih kosong, itu nanti bisa diisi oleh adik-adik ini semua. Jadi yang 60-70% ini petani masih menggunakan benih jabal itu. Benih jalur benih antar lapang atau sesama mereka. Petani dengan petani gitu. Jadi membutuhkan petani biasanya benih di lapangan di tetangga petaninya bagus, mereka beli yang dari temennya itu gitu, petani sebelahnya itu gitu, sehingga mereka tidak kemungkinan ditanam di tempat dia akan mengakibatkan hasil yang tidak baik lah, tidak maksimal gitu. Makanya kita menyarankan untuk generasi milenial ini bisa ambil kekosongan itu supaya jadikan penangkar gitu ya, atau bisa juga adik-adik nanti mensosialisasikan kepada teman-teman atau keluarga yang di daerah, jadilah penangkar padi itu supaya bisa nanti dijual atau dipasarkan kepada petani-petani untuk menanam benih padi yang unggul dan